Terpujilah Kristus. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalan, pada hari Jumat tanggal 7 April tahun 2023. Selamat memperingati Hari Jumat Agung, yaitu Hari Kesengsaraan Kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini umat Kristen memperingati hari kematian Kristus, yang merupakan kemenangan bagi orang yang percaya pada Kristus. Urapilah hamba-Mu pada waktu hamba membaca dan menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga dengan para pendengar, urapi juga dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat meyakini firman Allah dan melakukan firman Allah. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikian firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada Jumat Agung ini adalah kematian Kristus menebus dan menghapus dosa manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kesalahan interpretasi mengenai arti pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa manusia bukan hanya terjadi di masa kini yang cenderung menganggap dosa itu remeh, enteng, dan sebagainya. Nah, kelompok libertinis atau Latin liber, bebas, atau antinomianesis dari antinomos atau hukum di zaman Rasul Paulus juga melakukan yang sama. Kemerdekaan dari jerat dosa diartikan sebagai tiket untuk berbuat dosa dengan dalih Tuhan yang Maha Baik, bagaimanapun Ia adalah pengampun dosa manusia. Dengan kata lain, orang boleh saja berbuat dosa, lalu dia datang ke gereja untuk minta pengampunan dosa, dan terus menerus. Dan ini menurut kebenaran firman Tuhan tidak benar. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai penebus dan penghapus dosa dan pengampun, maka kita harus hidup dalam kebenaran firman Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Kristus mati bagi dosa kita. Itu berarti bahwa kita bukanlah milik dosa lagi, tidak hidup lagi di bawah kuasa dosa, tapi kita harus hidup di bawah kuasa firman Allah, di bawah kuasa Kristus. Itu dijelaskan dalam ayat yang kedua. Oleh iman kita tahu bahwa manusia lama yang dikandung dari hawa nafsu, dusta, kepahitan, kebohongan, fitnah, kebencian, tanpa integritas itu telah turut disalibkan bersama kematian Kristus. Itu dijelaskan dalam ayat yang ke-6 dari Roma pasal 6. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kebangkitan Kristus adalah kehidupan baru yang berkenan bagi Allah Tritunggal. Setelah keluar dari lingkungan kuasa dosa dan maut, kita masuk ke dalam lingkungan kuasa Allah Tritunggal. Kuasa yang tanpa batas ini dan selalu mengasihi manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, John Calvin mengatakan, jika kita telah benar-benar menerima bagian di dalam kematian Kristus, manusia lama kita telah disalibkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa keselamatan Kristus, dan tubuh dosa telah dibinasa, dan kerusakan pada manusia lama tidak berperan lagi dan tidak berkuasa lagi jika kita telah menerima kebangkitan Kristus. Olehnya kita telah dibangkitkan kepada hidup yang baru yang selaras dengan kebenaran firman Allah. Itu dijelaskan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-17. Juga ditegaskan bahwa setiap orang yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
yang baru sudah datang. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang percaya tidak berada dalam dua status, sebagai manusia lama dan sebagai manusia baru. Statusnya adalah benar-benar manusia baru. Jadi kita benar-benar sudah dilahirkan kembali oleh kuasa firman Allah, oleh kuasa Roh Kudus, sama seperti yang terjadi dengan Nikodemus. Dia sudah dilahirkan kembali, sehingga pada waktu Kristus dikubur, maka Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea mengambil mayat itu, lalu mereka menaruh perempah, lalu mereka menguburkan mayat Kristus dengan baik. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, manusia lama secara total dikuasai oleh dosa. Tetapi manusia baru seutuhnya sudah berada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, konsekuensi logisnya adalah menjauhkan diri, merasa jijik terhadap keberdosaan. Jadi kita harus membenci dosa, tapi kita harus mencintai manusia yang berdosa. Supaya kita beritakan Injil pada mereka, memberitakan Yesus lahir, Kristus mati, Kristus bangkit, Kristus pulang ke surga, untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang masih berdosa dan bertobat kepada Kristus. Biarlah di Jumat Agung ini, melalui firman Allah ini, kita dikuatkan dan kita terus memberitakan akan kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus ke surga. Selamat memperingati hari Jumat Agung, hari kematian dan kesengsaraan Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus sudah lahir dan mati, bangkit pulang ke surga, hanya menebus dan mengampuni segala dosa kami semua. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan, bahwa Kristus sudah lahir, mati, bangkit, dan pulang ke surga bagi semua orang yang berdosa. Pakailah kami Tuhan sesukamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.